Halo, kelas 11 MIPA. Kita bertemu lagi di mata pelajaran kimia, khususnya masih pada bab laju reaksi, dan kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin, materi yang kemarin, karena kemarin baru sampai pengantar persamaan laju reaksi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana menentukan persamaan laju reaksi. Kita langsung saja. Sebelumnya, Ibu ingatkan lagi mengenai apa itu laju reaksi ya. Laju reaksi itu adalah kecepatan suatu reaksi berlangsung per satuan waktu ya. Nah, berarti seberapa lama suatu reaksi itu berlangsung ya. Kemarin kita juga sudah belajar molaritas. Nah, karena laju itu berarti konsentrasi per satuan waktu. Seberapa banyak konsentrasinya berubah dibagi berapa lama waktu yang diperlukan untuk bereaksi. Nah, untuk menuju ke persamaan laju reaksi ini, kita harus benar-benar memahami apa sih yang dimaksud dengan laju reaksi. Kalau di pengantar yang kemarin itu Ibu contohkan misalkan reaksi kembang api ya, atau ketika melarutkan gula ya. Nah, kembang api itu juga suatu reaksi yang berlangsung cepat. Nah, untuk menuju ke persamaan laju reaksi ini, Ibu berikan lagi suatu analogi supaya kalian lebih mudah untuk memahami. Oke, sekarang analoginya seperti ini ya anak-anak. Oke, di sini ada gambar apa nih? Ada gambar api ya, maksudnya ini gambar api. Lalu di sampingnya ini ada gambar daun ya, maksudnya gambar daun. Nah, maksudnya adalah kita akan membakar si daun ini ya. Dengan satu api ini, dengan api yang satu ini, kita akan membakar dua daun ini. Oke. Lalu seberapa lama si daun ini akan terbakar? Reaksi pembakaran ini akan terjadi berapa lama? Oke. Sebagai contoh aja, reaksi pembakarannya itu ternyata berlangsung selama 60 detik. Oke. 60 detik ini ya, 60 detik ini untuk dua daun ya, membakar dua daun. Artinya kecepatan reaksinya itu ya berarti 2 daun per menit. Oke, supaya kita mudah, kita pakai saja satu waktunya menit. Nah, jadi di pembakaran yang pertama ini dia kecepatannya 2 daun dalam 1 menit. Ya. Sekarang misalkan ada apinya sekarang 2 nih anak-anak. Apinya 2, daunnya itu juga 2. Ya. Apinya 2, daunnya juga 2. Nah, reaksi pembakaran ini berlangsung selama 30 detik ya, selama 30 detik. Artinya, 2 daun ini dia bisa dibakar dengan 2 api selama 30 detik. Nah, berarti per menitnya berapa? Per menitnya. Kalau 30 detik itu bisa membakar 2 daun, berarti dalam 1 menit bisa membakar 4 daun. Maka kecepatan pembakarannya adalah 4 daun per menit. Ya. Sekarang ada lagi nih anak-anak. Ini percobaan ketiga, pembakaran ketiga ceritanya. Sekarang apinya 1, ya. Tapi daunnya 3. Apinya 1, daunnya 3. Oke, apinya 1, daunnya 3. Nah, reaksi pembakaran terjadi selama 90 detik. Ya, 90 detik ini untuk 3 daun. Oke, 90 detik untuk 3 daun. Berarti 1 menitnya bisa membakar berapa? Ya, 1 menitnya berarti bisa membakar 2 daun. Ya, karena 90 detik bisa digunakan untuk membakar 3 daun. Berarti kalau 1 menit ya dia bisa digunakan untuk membakar 2 daun. Ya, dalam 1 menit.
Lalu ini anak-anak, ini sekarang apinya ada 3. Daunnya yang dibakar ini ada 2. Kira-kira dia membutuhkan waktu pembakaran berapa menit ya? Atau berapa detik? Nah, ternyata kalau apinya 3, daunnya 2, nah, reaksi pembakaran yang terjadi itu 20 detik. Nah, reaksi pembakaran yang terjadi 20 detik ya. 20 detik ini untuk membakar 2 daun. 20 detik untuk 2 daun. Berarti kalau 1 menit, nah kalau 1 menit berarti dia bisa membakar 6 daun, ya kan? 6 daun. Karena 20 detiknya dapat 2, berarti 1 menitnya dapat 6. Nah, yang diberi tanda merah ini adalah kecepatannya ya anak-anak. Ini adalah kecepatannya. Pada pembakaran pertama, 2 daun per menit. Pembakaran yang kedua, ini 4 daun per menit. Pembakaran yang ketiga, 2 daun per menit. Pembakaran keempat, 6 daun per menit. Oke, sekarang kita akan menentukan laju si pembakaran daunnya. Nah, tapi sebelumnya, kita harus ngerti dulu, kita harus tahu dulu seperti apa sih persamaan laju reaksi. Nah, itu ada ketentuannya ya anak-anak ya. Nah, ketentuannya seperti ini. Jadi V ini adalah laju reaksi, K ini adalah konstanta. Nah, K ini adalah konstanta laju reaksi. Yang A ini adalah konsentrasi ZA. Yang B itu konsentrasi ZB. Lalu di sini ada X ya sebagai pangkat. Ini kita sebut order reaksi terhadap A kalau X, kalau yang Y di sini dia adalah order reaksi terhadap B ya. Order reaksi terhadap B. Oke, lalu bagaimana penerapannya? Nah, anak-anak, karena tadi itu analoginya kita membakar daun dengan api. Nah, sekarang kita aplikasinya juga pakai analogi yang tadi, daun dengan api ya. Nah, nih, Ibu tulisan lagi. Misalkan pembakaran pertama, tadi kan jumlah apinya 1, jumlah daunnya 2 ya. Kecepatannya 2 daun per menit. Oke. Nah, pembakaran yang kedua itu apinya 2, daun yang dibakarnya 2. Kecepatannya 4 daun per menit. Nah, ini pembakaran 3 dan 4 sudah Ibu pindahkan juga. Kecepatannya untuk pembakaran 3 itu 2 daun per menit dan kecepatannya untuk pembakaran 4 itu 6 daun per menit ya. Dalam 1 menit bisa membakar 6 daun untuk pembakaran yang keempat. Nah, pertama anak-anak kita harus mencari orde masing-masing. Karena di sini tuh zatnya adalah api dan daun, nah maka kita analogikan zatnya itu adalah api dan daun. Oke. Pertama kita harus mencari orde terhadap api ya. Orde terhadap api. Orde api. Kita pilih pembakaran yang jumlah daunnya sama. Kalau kita cari orde terhadap api, maka kita harus memilih pembakaran di mana jumlah daunnya ini harus sama. Oke. Nah, ini yang jumlah daunnya sama itu ada pembakaran 1, ya kan? Ini jumlah daunnya 2. Ada pembakaran 2, jumlah daunnya juga 2. Ada pembakaran 4, jumlah daunnya juga 4. Nah, misalnya kita pilih pembakaran 1 dan pembakaran 2. Nih ya, jumlah daunnya kan sama-sama 2 ya, 2. Nah, tapi kita milih yang jumlah apinya beda ya. Jumlah daunnya sama tapi jumlah apinya ini harus beda kalau kita mau cari orde terhadap api. Nah, sekarang kita tinggal masukkan rumus yang tadi, yang persamaan laju reaksi, ya kan? Kan rumusnya V sama dengan K ya dikali karena tadi itu pakai konsentrasi ZA, sekarang kita ganti karena ini zatnya api, kita pakai aja api pada pembakaran pertama pangkat X ya dikali daun. Nah, daun pada pembakaran pertama pangkat Y. Nah, karena kita tuh pakainya pembakaran 1 dan 2, maka kita bandingkan dengan
pembakaran yang kedua ya. Maka lajunya juga pakai laju yang kedua ini. Nah, apinya juga pakai jumlah api yang kedua, daunnya juga pakai daun yang di pembakaran kedua. Oke, kita bandingkan ya antara pembakaran 1 dengan pembakaran 2. Kita bandingkan. Oke, lalu kita tinggal masukkan saja angkanya. Ya, laju pada pembakaran 1 kan 2. Laju pada pembakaran 2 itu 4. Nah, yang K-nya ini kita misalkan aja. Kita hanya misalkan. Kita anggaplah dia sama dulu ya. Kita anggap dia sama. Oke, lalu ini apinya pada pembakaran 1 kan memang cuma 1. Nah, api pada pembakaran 2 itu 2. Nah, kita tinggal tuliskan 1/2. Daunnya sama ya anak-anak. Daunnya sama-sama 2. Oke. Nah, kalau daunnya sama-sama 2 kita bisa coret, harga K juga kita bisa coret karena kita anggap sama. Oke, lalu yang kita tinggal sederhanakan berarti 2/4. 2/4 ini sama dengan 1/2 pangkat X. 1/2 pangkat X. Kita mau cari X-nya. Nah, 2/4 ini kan sama dengan setengah ya anak-anak, setengah. Maka setengah sama dengan setengah pangkat X. X-nya berapa? Setengah dipangkatkan berapa supaya jadi setengah? Ya, tentu saja dipangkatkan 1. Ya, setengah pangkat 1 hasilnya adalah setengah juga. Maka orde terhadap api ini adalah 1. Orde terhadap api adalah 1. Sekarang kita lanjut cari orde si daun ya. Nah, sekarang kalau kita cari orde daun, kita pilih yang apinya sama. Oke, kita pilih yang apinya sama. Tapi jumlah daunnya beda. Berarti percobaan berapa yang apinya sama, tapi daunnya beda? Tentu saja percobaan 1, pembakaran 1 dan pembakaran 3. Nah, sekarang kita sama, tinggal tuliskan. Cuma yang kita bandingkan adalah si pembakaran 1 dan pembakaran 3. Oke, kita tinggal masukkan angkanya. Nah, kan pembakaran laju pada pembakaran 1 itu 2 daun per menit. Laju pada pembakaran 3 juga sama 2 daun per menit ya. Lalu apinya ini sama. K-nya ini juga kita anggap sama. Berarti kalau begitu kita bisa coret. Oke, kita sederhanakan. Nah, 2/2 ini berapa anak-anak? 2/2 sama dengan 1/3 pangkat Y. Oke, 2/2 ini kan 1 ya. 1 berarti 1/3 dipangkat berapa supaya hasilnya 1? Ya, 1/3 pangkat berapa supaya hasilnya 1? Oke, tentu saja hasilnya adalah 0 ya. Karena bilangan berapapun ketika kita pangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Oke, maka orde terhadap daun adalah 0. Oke, 0 ya. Ini baru sampai mencari orde. Nah, langkah selanjutnya adalah kalau kita sudah mengetahui orde terhadap api dan orde terhadap daun, nah, atau orde terhadap zat A dan orde terhadap zat B, nah, langkah selanjutnya adalah menentukan persamaan laju reaksi itu. Nah, oke. Caranya gimana? Caranya kita ambil aja satu sampel dari pembakaran tadi. Tadi itu kan pembakarannya ada 4. Kita ambil satu saja bebas, yang mana saja. Oke, sekarang kita misalkan ambil pembakaran yang nomor 4. Nomor 4. Mau ambil nomor 1, 2, 3 boleh. Nah, kita ambil yang nomor 4 karena tadi pembakaran nomor 4 belum dipakai ya angkanya. Tapi nanti yang manapun kalian boleh ambil. Oke, Ibu pindahkan pembakaran yang 4. Pembakaran yang 4 itu ada 3 api dan 2 daun dengan kecepatan 6 daun per menit. Oke, sekarang kita masukkan hal-hal yang sudah kita ketahui. Hal yang sudah kita ketahui seperti orde, laju itu, dan juga jumlah daun dan jumlah api ke persamaan. Laju sama dengan K dikali
api pangkat ordenya dan daun pangkat orde. Kita tinggal masukkan aja. Nah, lajunya ini kan 6 ya. 6 sama dengan K. Nah, apinya kan 3, orde terhadap api adalah 1, maka 3 pangkat 1 ya. Lalu daunnya kan 2, orde terhadap daun adalah 0, maka 2 pangkat 0. Maka kalau kita lanjutkan, 6 sama dengan 2 pangkat 0 kan 1 ya. 6 sama dengan K kali 3, maka K sama dengan 6 bagi 3, K sama dengan 2. K sama dengan 2. Oke, maka persamaan laju reaksi pembakaran si daun itu tadi adalah, nah, persamaannya V sama dengan 2 dikali api pangkat 1 dikali daunnya pangkat 0. Ya. Nah, ini Ibu sederhanakan spesinya masih api dan daun. Nah, nanti spesinya bukan api dan daun, tapi kita langsung ke zat kimianya apa ya. Oke, nah kalian pahami dulu, lalu nanti kita bertemu daring, setelah itu mencoba untuk mengerjakan mungkin beberapa soal yang terkait seperti ini ya.